Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya apa kabar? Kita hari ini bertemu lagi dengan Budiah. Hari ini di kesempatan ini Budiah akan bercerita mengenai ibu-ibu penjual kue tentang profesi anak-anaknya. Jadi Budiah akan menceritakan bagaimana anak-anak ibu penjual kue itu sekarang dia sebagai apa, seperti itu. Di dalam kesempatan ini ibu penjual kue itu berbicara atau berdiskusi dengan Bapak Presiden. Jadi berjudul profesi anak-anak penjual kue. Pada sebuah pasar ada ibu-ibu penjual kue yang kemudian disapa oleh Bapak Presiden. Ibu tersebut sudah tua, sehingga Bapak Presiden bertanya, "Sudah berapa lama ibu berjualan kue?" Ibu tua itu menjawab, "Sudah hampir 30 tahun." Kemudian Bapak Presiden bertanya kembali, "Terus anak ibu mana? Kenapa tidak ada yang bantuin?" Ibu tua menjawab, "Anak saya ada 4, Bapak. Anak pertama di KPK. Anak yang kedua ada di Polda. Dan anak yang ketiga ada di Kejaksaan. Dan yang keempat ada di DPR. Jadi mereka sangat sibuk sekali." Bapak Presiden kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya, begitu bangga terhadap ibu penjual kue. Lalu berbicara kepada semua hadirin yang datang pada waktu itu, yang membersamainya. Bapak Presiden mengumumkan, biarpun ibu ini seorang penjual kue, tapi ibu ini bisa menjadikan anak-anaknya anak-anak yang sukses dan jujur, tidak korupsi. Karena kalau korupsi mereka pasti kehidupan ibu ini sudah sejahtera dan tinggal di perumahan yang mewah. Bapak Presiden kemudian bertanya kembali dengan ibu tua, "Apa jabatan anak ibu di Polda, KPK, Kejaksaan, dan DPR, Bu?" Ibu tua itu menjawab, "Sama, Bapak, sama-sama jualan kue juga." Pastinya di sini kita semua agak geli gitu ya di jawaban terakhirnya. Ternyata anak Bapak Presiden itu anak Bapak Presiden, anak ibu tua itu berjualan kue, tidak menjadi seperti yang Bapak Presiden umumkan seperti itu. Selain itu, di sini kita akan menganalisis struktur teksnya. Tetapi sebelum kita menganalisis, tahukah kalian teks apa yang barusan Budiah ceritakan itu? Jadi itu termasuk teks anekdot. Jadi anekdot itu bagaimana dipaparkan berkesan, tetapi dari kesannya itu memiliki tujuan. Jadi tidak hanya mengandung unsur yang humor, tetapi bisa jadi itu sebagai hal untuk menyindir ataupun untuk memberikan nasihat kepada kita, seperti itu. Jadi selain itu dalam struktur teks anekdot, kalau kita ngomongin struktur pasti kita ngomongin kebahasaan ya. Di kebahasaan teks anekdot secara strukturnya ada abstraksi. Apa sih abstraksi? Abstraksi itu adalah paragraf awal teks anekdot itu. Kemudian ada orientasi. Orientasi itu menjelaskan bagaimana latar belakang peristiwa itu terjadi. Kemudian ada krisis. Krisis itu adalah bagian yang
paling kita sukai, yaitu bagian yang membahas masalah itu tadi. Kemudian ada reaksi, bagaimana responnya biasanya setelah terjadinya krisis. Dan koda-koda itu ada di bagian penutup. Selain itu, banyak sekali yang akan kita pelajari dalam teks anekdot. Tetapi kalau Budia paparkan semuanya dalam video ini, pasti kalian enggan untuk membaca. Menarik bukan belajar teks anekdot? Untuk itu, mari kita simak bersama-sama, kita baca bersama-sama. Mari menjadi insan yang literat, sehingga kita bisa dengan mudah dan cekatan untuk menafsirkan materi pelajaran. Jangan lupa simak teksnya, kemudian baca materinya. Kita ketemu lagi di kesempatan selanjutnya untuk hal yang lebih detail. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.